Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Kita lanjutkan pembahasan terkait dengan proses penyusunan laporan keuangan perusahaan jasa. Tadi kita sudah menyusun atau melakukan langkah posting ke buku besar ya, dari jurnal ke buku besar. Selanjutnya kita susun yang namanya neraca saldo. Bagaimana cara menyusun neraca saldo? Ini walaupun saya menggunakan Excel, tapi saya kerjakan secara manual ya, karena teman-teman mahasiswa akan mengerjakannya secara manual. Nah, di sini ya, di sini saldo masing-masing ya dari akun ini kita masukkan ke dalam neraca saldo. Jadi neraca saldo itu apa? Neraca saldo itu adalah daftar akun beserta saldonya ya, beserta saldonya. Nah, sekarang kas misalkan ya. Di sini saldo kas berapa? 63.800.000. Berarti di sini kita tulis 63.800.000. Nah, ini dalam memindahkan angka itu tidak boleh keliru ya. Misalkan di sini saldo normal kas itu kan pasti debit ya harusnya. Nah, di sini selama tidak ada minus ya, maka di sini saldonya positif, maka harus diletakkan di sebelah debit gitu. Kemudian untuk piutang, sewa tidak ada saldo, kemudian perlengkapan ya 200.000. Di perlengkapan itu debit ya. Perlengkapan 200.000 kita tulis di sini 200.000. Seperti itu ya. Kemudian kita lanjutkan untuk peralatan. Ya. Peralatan di sini 10 juta. Ya, kita tuliskan peralatan 10 juta, utang 10 juta gitu ya. Ini kebetulan kosong juga ya untuk akumulasi. Oke. Jadi kita secara urut ya. Peralatan 10 juta, akumulasi kosong, utang. Nah, utang itu saldo normalnya di kredit ya, 10 juta. Oke, terus kita lanjutkan. Setelah utang usaha ya, utang listrik kosong ya, utang gaji, nah modal. Sekarang kita lihat di sini ada modal 50 juta. Modal itu sisi kredit ya. Kita tuliskan modal di sini sisi kredit ya. Saya tarik ke atas sedikit ya. Di sini modal 50 juta tadi ya. Nah, 50 juta. Kemudian akun apa lagi? Akun pendapatan jasa 25 juta. Berarti kita tuliskan di sini pendapatan jasa sebelah kredit itu 25 juta. Oke, kita lanjutkan. Setelah pendapatan jasa, kita lihat di sini ada beban gaji pegawai 5 juta, beban sewa 3,5 juta. Beban gaji pegawai 5 juta. Di sini beban sewa 3,5 juta. Gitu ya, misalnya sekaligus ya, yang penting jangan sampai salah angkanya. Kemudian beban listrik, di sini sudah ada nih beban listrik, saya letakkan di atas dulu ya. Beban listrik 2,5 juta. Kita tuliskan di sini beban listrik mana di sini? 2,5 juta. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita total ke atas ya. Mungkin teman-teman bisa menggunakan kalkulator ya, bisa menggunakan handphone. Nah, karena manual ya. Kalau saya menggunakan Excel ya. Nanti ada saatnya teman-teman belajar menggunakan Excel. Saya menggunakan rumus sum ya. Kalau pakai Excel kan, teman-teman pasti sudah sangat familiar ya. Ini tinggal kita copy paste ke sebelahnya. Jadilah kita bisa lihat balance ya, balance gitu. Seperti itu ya. Jadi neraca saldonya sudah jadi nih. Ya, ini langkah setelah posting ya, proses posting. Nah, kemudian setelah proses penyusunan neraca saldo, kita lanjutkan dengan membuat kertas kerja. Nah, di kertas kerja ini, neraca saldo yang tadi di sebelah kiri ini kita pindahkan angkanya di sini. Karena ini nama akunnya sudah urut ya, maka neraca saldonya tinggal kita copy paste aja. Pastikan sebelah kiri adalah kas. Ini tinggal diblok aja ya, kalau pakai Excel saya. Nah, ini saya copy paste ke sini. Ya, paste. Nah, ini kurang lebar ya. Atau saya pastenya ini ya, sesuai tempatnya. Ini kebetulan tidak saya kasih apa namanya? Tidak saya kasih formatnya ada rupiahnya. Kalau tadi copy paste biasa, ini rupiahnya ikut ya. Ini kenapa tidak saya kasih rupiah biar tidak kelihatan terlalu panjang gitu ya. Oke, kemudian di sini kita baru totalkan juga nih ya, apakah proses memindahkannya tadi kita sudah betul gitu ya. Ini saya lihat di sini. Ini juga sum atasnya. Oke.
Nah, ini adalah proses, sudah kita memulai untuk proses penyusunan kertas kerja. Di sini ada penyesuaian ya, ada penyesuaian. Nah, di penyesuaian ini kita buat dulu jurnal penyesuaian. Tadi di soal itu ada jurnal penyesuaian. Pasti tanggalnya 31 Desember ya. Atau tergantung dari periode itu berakhir kapan. Ya. Ini bisa lihat di soalnya. Nah, ini penyusutan ya. Ini misalkan buktinya saya copy paste aja dulu ya. Nah, sini. Nah, yang penyusutan pertama apa? Penyusutan pertama itu ya, ini saya besarin dikit lah. Mencatat penyusutan peralatan sebesar 2 juta. Nah, berarti beban penyusutan, saya pilih beban penyusutan. Beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan. Seperti itu. Ya. Jadi apa namanya, proses ini harus kita jalankan ya, kita lakukan secara teliti ya. Tapi kita tidak minta untuk teman-teman menghitung dulu karena ini belum diajarin ya. Ini belum diajarin terkait dengan penyusutan. Nggak apa-apa. Pokoknya kalau terkait dengan penyusutan, jurnalnya beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Udah itu saja. Angkanya berapa tadi? Coba kita lihat. 2 juta. Beban penyusutan bertambah, akumulasi penyusutan bertambah. Akumulasi penyusutan itu adalah kontra akun dari penyusutan. Apa? Dari peralatan maksud saya. Ini penyesuaian, penyusutan gitu aja ya. Peralatan gitu aja. Ya. Jurnal penyusutan yang kedua, apa? Coba kita lihat. Jurnal penyusutan yang kedua adalah mencatat tagihan listrik. Berarti beban listrik, kan biasanya kalau bayar listrik kan beban listrik pada kas, gitu ya. Kas berkurang. Karena ini belum dibayar tagihan, maka kita beban listrik pada utang listrik. Gitu ya. Seperti itu. Kita coba buat akunnya. Kita copy paste saja ya. Nomor buktinya jadi 9 gitu. Nah, di sini adalah beban listrik. Beban listrik, mana beban listrik pada utang listrik. Utang listrik. Nah, ada utang listrik ya. Nah, berapa angkanya beban listrik pada utang listrik? Di sini angkanya adalah 2.450.000. Berarti kita tulis 2.450.000. Di sini juga sama, 2.450.000. Ini mencatat apa namanya? Beban listrik terutang. Nah, atau mencatat tagihan gitu boleh ya, boleh. Sekarang kita lanjutkan jurnal yang terakhir terkait dengan penyesuaian ya. Ini nomornya kita sesuaikan saja. Kita urutkan ya sesuai dengan ini ya. Mencatat sisa ATK. ATK kan tadinya berapa? 200. Kita mencatat sebagai perlengkapan. Berarti kalau sisa 50 berarti perlengkapannya harus dikurangi. Perlengkapannya dikurangi, teman-teman boleh dulu memilih yang sisi kredit dulu, perlengkapan dikurangi. Dikurangi berapa? Dikurangi misalkan saya pakai rumus 200.000 dikurangi 50.000. Gitu kan? Dikurangi 150.000. Berarti di sini juga harus ditulis 150.000 gitu ya. Nah, perlengkapan yang kita berkurang ini karena kita pakai sehingga kita debit yang namanya beban perlengkapan atau kita konversi menjadi beban perlengkapan gitu. Ya, logikanya seperti itu. Jadi perlengkapannya berkurang menjadi beban. Nah, gitu. Istilahnya begitu. Ya, jadi ini penyesuaian beban perlengkapan atau perlengkapan. Nah, misalkan seperti itu. Nah, kalau sudah kita catat ya, sudah kita catat penyesuaian, maka langkah selanjutnya nanti kita lengkapi atau selesaikan kertas kerja. Penyesuaian yang tadi kita buat kita posting ke sini dulu ya. Yang nantinya di buku besar juga, tetapi saya mencontohkannya ke penyesuaian yang di sini saja. Beban penyusutan 2 juta, maka di sini kita cari beban penyusutan. Beban penyusutan di sini 2 juta. Di kolom apa? Di kolom penyesuaian ya. Di kolom penyesuaian. Akumulasi penyusutan kita masukkan juga 2 juta. Oke. Nah, sekarang penyesuaian yang kedua, beban listrik, utang listrik 2450. Beban listrik
Beban listrik di mana? Nah, ini dia. Ya, di sini 2450. 450 utang listrik kita cari di atas biasanya. Nah, ini 2450. Salah. Tempatnya jangan sampai salah ya. 2450. Nah, seperti itu. Kemudian berikutnya beban perlengkapan pada perlengkapan 150. Beban perlengkapan. Wah, saya kok pengen nyari perlengkapan dulu. Boleh. Berapa tadi? 150.000. Nah, gitu. Terus bebannya. Jangan lupa bebannya. Beban perlengkapan 150.000. Nah, berikutnya ini tinggal copy paste. Sebenarnya ini bisa di copy paste sampai ujung. Nah, gitu. Ya, kalau misalkan menggunakan Excel, tapi teman-teman menggunakan manual itu per kolom saja. Per kolom itu maksud saya per kolom neraca saldo, per kolom penyesuaian gitu ya. Kalau ini sub kolom, nah gitu, sub kolom debit, sub kolom kredit. Nah di sini setelah itu baru kita jumlahkan atau buat saldo antara neraca saldo dengan penyesuaian. Nah kalau saldonya sama, debit kemudian didebit lagi, maka dijumlahkan. Kalau debit kemudian dikredit, maka dikurangkan, gitu ya. Saldonya menjadi berapa? Ini kebetulan sama, ya, karena sama ya saya sebenarnya ini kan bisa kita buat apa ya perhitungan ya ini. Nah ini kebetulan ini ada debit kemudian dikredit, saldonya lebih besar mana? Debit ya, sama dengan ini dikurang 150, saldonya 50 kan, udah benar. Ini disama dengankan juga boleh sebenarnya kalau pakai Excel ya. Tapi kalau nanti sudah menggunakan Excel itu mending kita belajar otomasi ya, tidak manual. Masuk pakai Excel masih manual. Karena ini saya mencontohkan teman-teman mengerjakan manual, saya menggunakan manual juga gitu. Ini kredit ya, berarti jadi kredit gitu kan. Kemudian kita cek lagi kredit, berarti ini juga sama angkanya. Yang debit berarti ini ya debit ya. Sebentar. Ini angkanya berapa? 5 juta. Ini juga 3,5 juta. Ini juga, ini juga. Nah, ini kayaknya ditambahkan ya. Ini debit sama debit. Berarti ini ditambah ini. Nah, seperti itu. Oke, hasilnya sama kan? Total debit dan total kredit. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan proses pemindahan ya. Di sini teman-teman bisa lihat ya. Kalau dia akunnya itu 1 2 3 sini, maka dia harus lari ke laporan posisi keuangan angkanya. Nah, sedangkan pendapatan dan beban itu lari ke laporan laba rugi, gitu maksud saya. Jadi di sini yang dipindahkan adalah kolom yang ini saja. Jadi ketika yang kiri ini kita lupakan kan gitu. Jadi yang menjadi acuan adalah ini. Sehingga ini kita copy paste saja ya sampai ikhtisar laba rugi, copy ya. Saya di sini saya paste. Gitu. Sebenarnya sederhana. Terus kemudian yang untuk laba rugi ini juga saya copy saja ya biar cepat karena saya memberikan ilustrasi biar tidak terlalu lama. Nah, seperti itu. Nah, pasti di bawahnya itu tidak balance. Kenapa? Karena ada selisih pasti. Karena kita usaha gitu. Nah, selisihnya itu namanya laba atau rugi, gitu kan? Nah, kita letakkan ini kan 15 dengan 25. Lebih besar mana? 25. Berarti kita taruh di selisihnya di bawah 15. Supaya nanti di bawahnya kita jumlahkan balance, gitu ya. Ini kita selisihkan 25 dikurangi dengan 15.600, 9.400. Ini kita jumlahkan ke bawah sama dengan 15 ditambah 9.400 gitu ya. Ini juga sama dengan 25 ditambah bawahnya gitu. Jadi sehingga balance tetap. Jumlahnya tetap balance, cuma ada selisih. Nah gitu. Kemudian yang di sini juga sama, mana yang paling kecil? Ini. Berarti ini kita selisihkan. Nah, kemudian ini juga kita jumlahkan. Nah, karena saya sudah bikin rumus tadi kan, saya copy paste saja. Dan angkanya pasti sama. 9.400 dan 9.400. Ini laba atau rugi? Kita lihat di sini. Kalau di sini kredit itu lebih besar, gitu ya. Tadi lebih besar ya, 25 ya.
berarti ini laba. Posisi laba begini. Kalau nanti posisi rugi berarti ada di sebelah kredit ini. Yang posisi keuangan ada di sebelah debit. Seperti itu. Karena debit ini mengurangi modal kan gitu. Modalnya sebelah kredit kan gitu. Jadi logikanya begitu. Nanti mungkin di pertanyaan teori akan ditanya itu ya. Ini di praktikum kita mempraktekkan saja. Nah, selanjutnya langkah yang terakhir ya dalam proses penyusunan laporan keuangan adalah menyusun laporan keuangan laba rugi hingga laporan posisi keuangan. Nah, di sini sudah saya siapkan form, nanti tinggal kita pindahkan angkanya saja. Nah, di sini di kertas kerja, di sini kita menyusun apa dulu nih? Pertama kita harus menyusun laba rugi dulu. Jadi ini bisa kita tarik ke kiri nih ya, biar tidak salah. Nah, gitu. Di sini inilah yang akan kita pindahkan, pendapatan jasa 25, beban sekian, gitu ya. Itu yang kita pindahkan. Nah, sekarang kita pindahkan ke laporan laba rugi. Ini saya sama dengankan aja ya kalau saya nggak mau ngetik ya. Jadi 2.500.000 gitu. Ini juga kita pindahkan dari beban gaji pegawai ya. Beban gaji pegawai di sini. Nah, ya, kenapa sama dengan biar nanti proses ilustrasinya agak cepetan gitu ya. Nah, ini salah. Nah, ini ya sampai beban lain-lain. Ini kemudian kita jumlahkan. Oke, terus kemudian kita kurangkan antara total pendapatan dikurangi dengan total beban. 9.400.000. Ya, betul ya? Inilah namanya laba rugi. Sangat mudah. Jadi menyusunnya dari kertas kerja tadi. Laporan perubahan ekuitas. Nah, ini modal awal. Ini sebenarnya harus letaknya di sini. Ini modal awal. Modal awal itu saya ngambil dari kertas kerja. Di sini kan di bagian atas nih. Ini ada modal nona Ika. Ini adalah merupakan modal awal. Saya taruh di sini. Terus kemudian laba atau rugi, ini tadinya kosong juga ya. Ini mungkin karena tadi belum saya hapus. Ini sama dengan laba rugi yang ada di laba rugi di sini. Di bagian bawah nih. Jadi ini copy paste saja. Penarikan nona Ika, kita lihat di kertas kerja ada nggak penarikan? Ini kebetulan di contoh soalnya nggak ada ya. Kalau ada itu akan mengurangi laporan perubahan ekuitas. Jadi dia akan mengurangi, dia akan minus gitu. Jadi minus 0. Karena nggak ada ya. Ini saya tulis minus 0 nih. Tapi karena nggak ada ya berarti nggak ngaruh. Ini ya dikurangi ini. Atau kalau ini angkanya positif tadi ya, ini 0 gitu aja, maka sama dengan ini dikurangi ini. Laba dikurangi penarikan gitu ya, itu total perubahan. Nah, kemudian modal akhir sama dengan modal awal ditambah dengan perubahan. Ini namanya modal akhir. Yang nanti kita masukkan di laporan posisi keuangan. Ya, laporan laba rugi sudah, laporan perubahan ekuitas sudah. Sekarang laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan juga sama persis, yaitu memindahkan angka-angka yang ada di kertas kerja di kolom laporan posisi keuangan. Ini semua yang kita pindahkan. Kas, nah gitu ya. Kita pindahkan ke sana. Ini saya sama dengankan aja ya. Biar cepat. Nah, tapi intinya ini memindahkan semua angka yang ada di sana. Gitu ya. Kemudian kita jumlahkan. Ini asetnya ya. Ini asetnya sama dengan ini peralatan tadi mana ya? Peralatan ini dia. Nah, kemudian untuk akumulasi penyusunan diawali minus ya, karena di sini kan angkanya positif tapi dikredit. Jadi akumulasi penyusunan itu kontra akun dari aset tetapnya atau peralatannya. Jadi kalau penyajian di neraca itu nanti harusnya itu berapa nilai wajarnya atau nilai buku. Nah, kalau kita menyajikan 10 juta kan salah ya. Kita dianggap bohong gitu. Masa peralatan yang sudah kita beli berapa tahun nilainya masih tetap sama. Sehingga kita harus menciptakan namanya penyusutan ya, kontra akun nih. Ya, sehingga yang kita sajikan 8 juta. Sehingga total aset berapa? Total aset adalah total aset lancar ditambah dengan total aset tetap. Aset lancar itu adalah aset yang bisa dikonversi menjadi kas dalam waktu 1 tahun atau 1 periode akuntansi. Kalau aset tetap itu dikonversinya lebih dari 1 tahun atau memang tidak dimaksudkan untuk dijual, tapi digunakan untuk operasional perusahaan. Itu namanya aset tetap. Jadi ini masa manfaatnya pasti lebih dari 1 tahun,
Kalau yang aset lancar itu kurang. Jadi kita bedakan seperti itu. Nanti manfaatnya apa? Manfaatnya adalah kalau misalkan kita punya hutang lancar yang jatuh tempo di tahun ini, kita coba bandingkan hutang itu dengan hutang lancar dengan aset lancar, itu namanya rasio kemampuan kita untuk melunasi hutang jangka pendek, gitu ya. Ini penyajian laporan keuangan ini ada maksudnya gitu ya. Nanti di pelajaran analisis laporan keuangan lah ya. Kemudian untuk utang kita masukkan juga mana utang? Di sini 10 juta ya. Oke. Ini juga jangan sampai salah ya memasukkannya. Ini totalnya ini enggak ada lagi ya. Sampai utang pegawai. Oh, modal ini bukan. Ini berarti enggak usah. Berarti ini kita jumlahkan ya utang ini. Nah, kebetulan hutang jangka pendeknya tidak ada ya. Saya kasih 0 aja ya manual ya. Total kewajiban sama dengan hutang jangka pendek ditambah dengan hutang jangka panjang. Jangka panjang itu contohnya misalkan pinjaman ke bank, misalkan gitu. Jangka panjang biasanya kalau pinjaman ke bank. Ya, total kewajiban, kemudian ada modal. Ini modalnya tadinya belum ada harusnya. Ini ngambil dari mana? Ini ngambil dari laporan perubahan ekuitas. Ini modal akhir. Ya, kemudian di sini kita total sama dengan kewajiban ditambah dengan modal akhir 71850 dan angka ini harus sama dengan total aset 71850. Kalau beda kita harus cek lagi di kertas kerja, cek lagi di neraca saldo, cek lagi di buku besar, di jurnal dan bukti transaksi gitu ya. Itu namanya proses review. Seperti itu. Baik, kita sudah berhasil menyusun yang namanya laporan proses penyusunan laporan keuangan perusahaan jasa ya. Ini judulnya salon keren ya. Keluar dari salon jadi ganteng atau jadi cantik gitu ya. Ya, oke, baik itu ya teman-teman, semoga bermanfaat dan mudah-mudahan nanti teman-teman bisa mempraktekkan yang ada di modul praktikum ya. Di modul praktikum nanti bisa dikerjakan, mungkin bisa berkelompok ya, berkelompok dan nantinya kita coba diskusikan gitu ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.